Selaku kebetulan di sini saya menempuh pendidikan guru penggerak, dan ini adalah kewajiban saya dan Tiara untuk menyampaikan materi modul 1. Ya, sudah 3 bulan kami menempuh guru penggerak, sehingga kami harus atau kami dituntut untuk mensosialisasikan ini kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah kami. Maka supaya semuanya berjalan dengan baik, saling menghormati, saling menghargai, nantinya tujuannya tidak hanya untuk saya, jadi untuk sekolahan kita, gitu ya. Nanti sekitar 30 slide yang akan saya tampilkan, dan jika nanti ada materi yang mau ditanyakan di luar jam itu, ya, silahkan, monggo, tidak apa-apa. Jadi ini adalah inti-inti dari materi yang saya dan Bu Tiara peroleh. Jadi tidak semua saya tampilkan karena tidak mungkin, ya, 3 bulan hanya disampaikan dalam waktu 25 menit. Langsung ya. Perkenalkan, nama saya Rasmi CBP Angkatan 4 dari SD Serenggalwetan 02 Semarang. Prinsip saya mempunyai tekad berjiwa nasional, bernalar, pembelajar, profesional, dan berorientasi pada siswa. Dan yang kedua, pagi ini saya akan mensosialisasikan paket modul 1 dari program guru penggerak. Tujuan akhir nanti dari program guru penggerak adalah menciptakan siswa kita menjadi profil pelajar Pancasila. Itu tujuan utama negara atau kementerian gitu. Makanya sampai diraih 9 bulan itu ini, ya, puncaknya nanti, yaitu sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan Pancasila. Apa profil pelajar Pancasila? Itu ada 6 PR untuk kita, tugas kita, bukan tugasnya guru penggerak toh, ya. Yaitu yang utama adalah menciptakan siswa, menuntut siswa menjadi siswa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang berikutnya adalah menuntut siswa menjadi siswa yang berkebinekaan global. Berikutnya, menuntut siswa menjadi siswa yang kreatif, siswa yang bernalar kritis, siswa yang mau bergotong royong, dan yang mandiri. Nah, modul 1 itu berisi 4 submodul yang kami pelajari, yang kami pelajari, yaitu berisi tentang paradigma dan visi guru penggerak. Modul 1 itu filosofi Bapak kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Modul yang kedua, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi kita, visi guru penggerak. Dan yang keempat adalah modul 1.4 budaya positif. Sebenarnya yang wajib disampaikan untuk kita bersama adalah modul 1.1 dan 1.4. Tetapi kalau saya melompat langsung 1.4 tidak nyambung. Maka ini untuk yang sunnah nanti hanya sedikit, ya. Modul 1.1 yaitu refleksi filosofi Bapak kita. Bapak itu tidak asing dengan istilah ini, nggih. Apa ini? Ya, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutpuri handayani. Ini salah satu jargon beliau. Salah satu berarti beliau juga punya banyak jargon selain ini. Lah saya ambil ini. Karena apa? Karena di sini seperti jiwa kita harus di sini sebagai guru, yaitu kita di depan siswa sebagai penuntut, sebagai panutan. Melebar lagi kita sebagai anggota masyarakat, ya, sebagai panutan. Karena darah kita sudah ada tulisan guru. Guru kok melakukan kayak gitu di masyarakat pun. Kemudian di tengah kita wajib membangun kemauan anak. Nek anaknya males untuk belajar, piye carane kita untuk memberikan semangat itu. Kemudian di belakang yang di tengah kita membangun kemauan. Kemudian yang belakang
atau kita pas di belakang siswa atau di masyarakat, kita memberi semangat kepada anak. Nah, ini peran kita. Tujuan pendidikan berdasarkan filosofi beliau adalah tuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak kita agar apa? Selamat dan bahagia tentunya. Ya, maksudnya dari kalimat di atas itu adalah guru ibaratnya petani, ya. Yang digambar ini adalah kita sebagai petani dan padi-padi ini siswa kita, gitu ya. Sehingga kita akan membuat padi ini menjadi lebih unggul dari bibitnya. Harapannya begitu kan? Gitu ya. Kemudian bagaimana tindakan kita? Apakah hanya menanam gini terus kemudian ditinggal? Ya. Jadi padi diibaratkan siswa yang melaksanakan pendidikan, petani sebagai guru atau kita. Kita tidak bisa kok merubah kodrat alam anak-anak. Ya, tidak bisa. Maksudnya kodrat alam adalah bakat anak dari sononya, dari Allah. Contoh begini, kita 24 guru ini bakatnya sendiri-sendiri, bakat alamnya sendiri-sendiri. Ya, salah satu contoh bakat alam adalah Bu Mami itu orangnya keras kepala, gitu. Nah, keras kepala ini tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah, hanya bisa dituntun, bisa dituntun supaya bakat alam ini bisa ditekan yang jelek, ya, kemudian ditumbuhkan yang baik. Jadi seakan-akan kita menghapus pembawaan kita yang jelek itu ditutup dengan sikap yang baik. Itu harapan kita, itu tugas kita, ya. Jadi pendidikan yang bisa menuntun laku siswa itu yang harus kita tanamkan itu. Jadi anak kita tidak boleh memaksa anak nek ora bakat nyanyi, dipaksa nyanyi atau nari. Yang misalnya pun anak itu inteleknya bagus, dia hanya hafal lagunya saja, dia hanya hafal gerakan tarian tapi tidak luwes itu. Nah, kadang-kadang inilah yang akan menjadi benturan kita di lapangan. Tidak apa-apa, karena perkembangan pendidikan seperti itu. Berikutnya, tujuan pendidikan nasional kita adalah mewujudkan manusia atau siswa yang merdeka. Nantinya menjadi manusia yang merdeka, bebas sesuai dengan bakatnya. Kita tidak bisa nyuruh-nyuruh, kita tidak bisa mengatur anak itu. Nah, atau orang tua lah, guru atau orang tua tidak bisa ngatur seperti itu. Ya, nah kamu harus jadi dokter. Ya, kamu harus jadi YouTuber kata Bu Vero, ya bisa. Tapi kalau anak tidak bakat di IT, ya nggak bisa, gitu loh. Intinya begitu. Kita arahkan sekalian. Kalau memang anaknya itu bakatnya di olahraga misalnya, ya udah sekalian dibiayai, gitu. Nanti masa depannya ada di situ. Karena aspek intelektual itu tidak segala-galanya. Tidak akan memberikan pasti masa depannya bagus. Tidak, ya. Jadi sebagai contoh murid kita, satu contoh ya yang masih teringat, Fadil. Ya, Fadil sekarang sudah di kelas 2 SMP dan masuk di SMP 21. Bapak Ibu tahulah ilmu pengetahuannya Fadil seperti apa. Tapi dia mempunyai bakat yang luar biasa di olahraganya. Semua olahraga dia menguasai sampai dia di tingkat provinsi. Inilah yang membawa Fadil masuk ke SMP 21. Apakah di sana dia kemudian nanti piye pungkon enek kono bodoh diri? Itu kan menurut kita. Itu kan menurut kita. Jadi anak itu bodoh di mana? Tidak bisa dikatakan bodoh ya anak kita itu. Tapi tidak berbakat gitu bilangnya ya. Dia berbakat di mana? Dan saya sebagai guru kelas 6-nya bertanggung jawab sampai ke sana. Kebetulan kelas 1-nya saya kenal dengan bu gurunya. Saya berikan masukan kepada gurunya tentang siswa itu, dan alhamdulillah dia sekarang di sana menjadi perwakilan di Jawa Tengah untuk takraw. Kemudian sumber daya alam yang mendukung Merdeka Belajar adalah sumber daya manusia pasti. Yang di SD kita itu ini ya, kita yang luar biasa. Kemudian stakeholder yang lain, bapak kepala sekolah, komite pengawas dan segalanya. Kemudian sumber daya fisik tentu saja yang
seperti kurikulum, visi, misi sekolahan. Kemudian sarana prasarana. Masuk ke modul 1.2. Ini sedikit saya sampaikan saja karena ini kami guru penggerak. Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai kami adalah mandiri. Dalam hal mandiri adalah tekanan atau konsep yang ditekankan oleh kementerian adalah kami tinggalkan budaya lama. Contohnya begini, guru itu mau bintek kalau disuruh negara atau pemerintah atau kepala sekolah dan gratis. Nah, kalau sekarang semua yang memungkinkan untuk diikuti silahkan diikuti, gitu. Lah ini saya imbaskan kepada kita bersama, ayo, gitu loh, okay? Sehingga kita akan bersama maju bersama, biar tidak tertinggal IT dengan anak-anak. Itu intinya gitu. Kemudian kolaboratif dengan teman-teman, dengan orang tua siswa, stakeholder sekolah Serondowitan 02 harus kompak. Kemudian reflektif adalah mau mengaca, mau memperbaiki pembelajarannya, harus mau. Kurang apa tuh pembelajaranku, kurang piye toh? Kalau anak 41 anak itu tidak semuanya meraih ketuntasan yang sama. Ini PR kita yang belum tuntas. Ya ojo ditinggal. Ya jangan ditinggal, itu haknya anak untuk mendapatkan. Yang berikutnya adalah inovatif. Inovatif adalah guru, semua guru, tidak hanya guru penggerak, mau menciptakan sesuatu walaupun sederhana gitu loh. Yang di depan kelas kita apa? Itu sudah penawaran banyak sekali PTK itu ya. Nah, inovatif itu tidak harus selalu menciptakan yang baru, tetapi yang sudah ada kemudian dikembangkan. Dan yang paling utama adalah berpihak pada siswa. Artinya apa? Jangan kebutuhan kita yang ditonjolkan, tetapi kebutuhan siswa. Maksudnya kalau kita kadang-kadang kita dituntut oleh negara harus tuntas sampai minggu ke ini minggu ke itu tuntas tema 5. Tidak Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud dengan berpihak pada siswa itu siswa kurang opo. Biar misalnya orang sah nyampe tema 5, ya biar nggak apa-apa anak itu loh ya tertentu, tidak semua gitu. Kalau dengan paksa nantinya itu tadi ada kata lain, ada istilah bodoh ya kalau kita paksa. Langsung modul 1.3 visi guru penggerak. Kami disuruh, kami diamanati menjadi agen perubahan ya dalam dunia pendidikan itu ya. Salah satu bentuk perubahan kami diberi kemudahan dengan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif, bekerja sama dan berbasis kekuatan. Artinya apa? Berbasis kekuatan yang ada di Serondowitan 2 yang positif apa? Ini yang diangkat, bukan kelemahannya. Kelemahannya tinggal, ya. Kita tidak usah ini kan ini kurang berhasil loh ini, nggak usah gitu. Yang berhasil apa? Ayo dibaleni meneh, ayo diulang gitu ya. Dan ini menyelesaikan masalah ini tidak seperti biasa, ya. Jadi tidak biasa. Ini yang akan kita gunakan dengan IA ini, ya. Apa sih yang tidak biasa? Kalau yang biasa itu anak yang bertengkar suruh minta maaf selesai, itu kan menurut kita, ya kan? Menurut kita selesai, anaknya minta maaf kok, tapi belum Bapak Ibu, ada lain. Pendekatan IA adalah berbicara dalam hal positif, ya, menyelaraskan visi sekolah dan visi setiap warga sekolah. Makanya saya di kelas 6B itu mempunyai visi sendiri, visi kelas 6B itu. Anak-anak sudah paham maksudnya. Saya juga mempunyai poster profil pelajar Pancasila kelas 6B begitu. Ya, jadi nanti harapannya semua begitu. Nah ini visi saya yang kami ciptakan dengan anak-anak, yaitu terwujudnya generasi yang cerdas, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Ini visi kami kelas 6B. Kalau nanti visi sekolah apalagi yang lebih luas, karena ini hanya kelas 6B yang lebih luas ya. Kemudian modul 1.4 ini yang
wajib harus kita tahu. Budaya positif. Budaya positif ini harus tumbuh di sekolahan kita. Satu, memulai dengan disiplin positif dulu. Menanamkan motivasi kepada murid menjadi orang yang diinginkan dirinya, bukan diinginkan oleh kita. Dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dia percaya, gitu. Ya, motivasi yang muncul harus dari hatinya anak itu sendiri, atau istilahnya intrinsik. Ya, itu akan berdampak panjang daripada motivasi yang hanya karena kile tak kasih hadiah 10.000 karena kamu laku 100. Tak kasih, nanti tak kasih hadiah kalau kamu nilainya sempurna, seperti itu. Hanya akan selesai saat itu juga. Tetapi kalau dari dalam ini akan dibawa terus karena dari dalam hatinya. Nah, di sini posisi kita. Posisi kita di 5 posisi apa Pak Ruslan? Itu apa tulisannya Pak? 5 posisi kontrol guru. Ya, saya nggak akan ulang-ulang, takut salah. Ya. Nah, 5 posisi itu merupakan model disiplin yang berpusat pada siswa dengan pendekatan restitusi. Kita sebagai 5-5-nya ini sudah kita lakukan. Penghukum, ya enggak? Ya kan? Walaupun di dalam hati ibu dalam luarnya tidak jawab, tapi pasti iya. Karena saya sudah 17 tahun menjadi guru dan itu saya juga mengalami. Kemudian kita kadang-kadang masuk sebagai temannya anak-anak, ya seperti itu. Saya juga gitu. Anak-anak pas enjoy, ayo tak ajak, pas tegang, ya wes ajak nyanyi, tak ajak. Apa yang maunya anak-anak? Maunya anak-anak apa kita ikuti. Gitu. Kemudian kita kadang-kadang membuat orang merasa bersalah, siswa merasa bersalah. Contohnya begini. Fadil, kamu tuh gimana toleh? Kemarin udah diajar ibu guru loh ya, 5 kali 5. Ini kok nggak bisa lagi ya Allah lele. Fadil itu dengan kata-katanya Bu Mami, Fadil merasa, aku kok bodoh ya. Itu kan merasa bersalah seperti itu. Ya, seakan-akan dirinya sesuatu yang orang diinginkan siapa-siapa gitu. Nah, kemudian kita sebagai pemantau itu ya anak melakukan kegiatan apa, jika kurang bagus kita ingatkan, yang bagus lanjutkan. Kemudian kita sebagai manajer, nah itu ya 5 ini sudah kita lakukan semua. Tapi harapan dari kementerian yang minim-minim seperti menghukum ini dihilangkan. Contoh menghukum itu seperti itu gambarnya menurut. Yang lain yang sering saya lihat dan dulu saya lakukan adalah kadang-kadang guru itu, kamu nggak bikin PR, udah kamu bikin 100 kali atau kalimat itu 100 kali. Saya tidak akan mengulangi sampai satu kertas gitu. Itu tidak ada gunanya, sama sekali tidak ada gunanya. Tidak ada peningkatan untuk siswa tersebut. Ya, hanya akan jengkel anak itu dan kemungkinan dia akan mengingat-ingat terus, bu guru itu loh, dendam di hati. Tidak ada peningkatan. Inilah kegagalan kita dalam mendidik siswa. Kalau kita mau jujur, ya, menghukum kan ngertinya kita kan simpel. Anak siswa kapok, yang bilang siapa kalau kapok? Nyatanya besok juga tidak mengerjakan PR lagi. Nah, gitu ya. Ya, jadi terutama yang hukum dihilangkan. Pamali buat kita sekarang. Kemudian yang akan kita kembangkan adalah manajer. Maksudnya apa? Manajer kita sebagai posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama siswa, ya, bersama siswa untuk menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas yang dilakukannya, ya. Jadi guru mendampingi. Dia salah itu nggak apa-apa, Bapak Ibu. Wong kita juga salah sering kok, ya kan? Kita salah itu belajar. Dia anak-anak salah itu belajar. Kita bimbingnya piye biar dia bisa menyelesaikan dengan dirinya sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri, bukan kita tuntun loh ya. Ya. Kemudian kenapa semuanya itu dilakukan oleh anak? Kesalahan-kesalahan itu karena mereka manusia memiliki 5 kebutuhan, yaitu bertahan hidup, pengakuan, cinta dan kasih sayang, kesenangan dan kebebasan.
Kalau salah satu dari 5 kebutuhan ini tidak tercukupi, mereka akan mencari perkara. Nah, gitu ya. Nanti ya. Budaya positif berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Selama ini yang kita pakai adalah peraturan kelas, tata tertib kelas. Ternyata itu tidak mempan. Artinya banyak yang dilanggar. Bahkan siswa yang sudah besar itu iseng ngomongnya gini, membuat peraturan kan perlu dilanggar. Itu untuk dilanggar itu kan sesuatu yang menyakitkan kalau kita dengar. Pengen jeber gitu kan? Tapi karena tidak ada dasar di sini di hati, intrinsiknya nggak ada gitu, ya. Sekarang harus dijawab oleh Bapak dan Ibu guru. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm, Bapak Ibu? Monggo dijawab. Ini disoting loh ya, di share ke kementerian. Monggo dijawab. Monggo Bu Wero. Mengapa kita mempunyai atau memiliki peraturan menggunakan helm saat kita naik motor? Kadang-kadang Bu Wero pinjam helmku. Ayo. Untuk menjaga keselamatan penumpangnya. Oh, pintar sekali. Luar biasa Bu Wero. Terima kasih. Yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker, cuci tangan setiap saat? Apa manfaatnya? Pak Sinten, Pak Main. Oh, Pak Main. Yang itu bukan Bu, Mas. Ya, monggo Mas, jawabannya apa? Menggunakan masker ini. Menjaga kesehatan. Terima kasih. Ya. Kita buktikan jawaban Bapak dan Ibu. Apakah betul atau salah? Ya. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang Ibu ucapkan merupakan keyakinan Bapak dan Ibu. Jadi keyakinan itu keluar dari hatinya Bapak Ibu. Keyakinan itu keluar dari hatinya anak-anak. Kalau dia sudah keluar dari hatinya anak-anak, dia tidak akan melanggar. Misalnya pun, jelek-jeleknya dia melanggar karena lupa, dia akan kembali. Dia akan kembali karena, oh kalau aku nggak melakukan ini, punya aku di jalan ada apa-apa, punya aku tibobi. Kalau aku tidak menggunakan masker, nanti temanku ada virus B, dia akan kembalikan untuk dirinya sendiri. Ya, terus. Keyakinan adalah fondasi untuk melakukan memecahkan konflik di dalam kelas. Ini harus kita buat ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat dengan adanya atau menjalankan keyakinannya itu. Ya. Nah, ini keyakinan yang saya buat dengan anak-anak saya, dengan murid kelas 6. Bagaimana kok bisa? Karena pembuatannya ini 2 tahap, ya. Satu pada waktu PTM, kemudian yang satunya itu online. Dalam artian begini, ketika online ya anak-anak belum begitu paham yang dimaksud dengan Bu Guru. Tapi ketika PTM berikutnya, dia Bu Guru jelaskan lagi di kelas. Sehingga keyakinan-keyakinan itu merupakan pendapat anak-anak 41. Ya. Sehingga kami menyimpulkan keyakinan kelas 6B adalah belajar, senang mengerjakan tugas, percaya dan saling menghormati, kesopanan atau sopan santun, merasa aman dirinya dan membantu. Ya. Jadi keyakinan kelas ini tidak akan bisa dipungkiri oleh anak-anak karena mereka mengatakan sendiri. Ya, contohnya gampangnya ketika kesopanan itu nanti ada kasusnya. Dan ini kasus ini tidak saya rekayasa. Nah, untuk menyelesaikan konflik atau masalah di sekolah atau di kelas, kami guru penggerak diberi materi yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah baik secara satu kelas atau belum atau keseluruhan siswa ataupun individu. Menyelesaikan masalah itu tidak hanya nak sini minta maaf kamu tadi salah. Tidak seperti itu ternyata Bapak Ibu. Ya, ada langkah-langkahnya tersendiri sampai ada segitiga ini, yaitu validasi tindakan, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Itu adalah teori kontrol guru
dengan 3 segitiga restitusi. Nih, saya beri contoh kasus kami di kelas 6B. Terpaksa saya pampang namanya siswa karena ini adalah rahasia kita supaya tidak paling marah. Tidak, bukan Bapak Ibu. Saya memiliki siswa yang mempunyai masalah. Siswa tersebut bernama Naura. Mungkin Bapak Ibu udah tahu semua ya tentang Naura, apalagi yang guru kelas 1 sampai kelas 5, sifatnya bagaimana dan lain-lain. Nah, permasalahan muncul ketika pembelajaran menggunakan HP dan itu wajib. Ya. Nah, Naura ini melakukannya tidak hanya dipakai untuk pembelajaran, bahkan justru hanya sepertiga HP itu digunakan untuk pembelajaran. Selain itu digunakan untuk yang negatif. Dan ini tidak hanya diketahui oleh temannya. Yang paling parah adalah tetangganya dia juga melihat sikap negatif Naura, sehingga mengakibatkan ibu dan bapaknya itu merasa terbuli di masyarakat. Anak unggal, statusnya kayak gitu, anak unggal, seperti itu. Sehingga antara bapak dan ibu ini emosi yang tidak bisa terkontrol ibunya, dia gampang marah ibunya. Yang bisa dikendalikan itu bapaknya. Itu kedua orang tuanya itu ke saya itu sudah 4 kali 5 kali untuk menyelesaikan ini. Karena ini sudah menjadi permasalahan umum di masyarakat dia. Ya, contohnya begini, status dia itu kata-kata yang misalnya dia tidak suka dengan yang dihadapi dia langsung tulis jebret, kotor, bahkan kata-kata maaf ya, kata-kata alat kelamin laki-laki disebut di situ. Kalau dia udah marah, betul. Kemudian di grup sesat, ternyata kelas 6B itu mempunyai grup yang tidak ada bu guru, tidak ada bu mami. Ini yang menjadi pemicu di sini. Ya. Kemudian saya tanya kepada tindakan setelah ini, saya berpikir caranya piye? Karena saat itu restitusi belum ada, belum nyampe ke situ materiku. Materi ibu belum sampai situ. Tapi saya mempunyai arah pertama dulu, memanggil kedua orang tuanya dulu. Kemudian orang tuanya agak kaget dan sebagainya karena apa, ternyata status beliau keduanya di privasi, jadi tidak tahu. Kemudian saya buktikan dengan screenshot yang diberikan oleh teman-temannya maupun yang paling parahnya itu orang tua dari teman-teman beliau itu lapor ke Bu Mami, Bu, Naura ini muridnya ini Bu statusnya kayak gini. Sedangkan teman-teman itu ada yang tetangga, Bu itu sudah terkenal di tetangga, Masya Allah. Saya kan akhirnya kalimat-kalimat itu kan menjijikan gitu loh intinya. Nah, kemudian semuanya itu akhirnya dengan kasus seperti itu kami ngepasi dengan materi ini, materi restitusi ini atau penyelesaian masalah. Nah, pertama saya panggil Naura. Pertama, dia tidak mengaku ya. Nah, jadi urut-urutan menstabilkan identitas itu seperti ini. Naura mengakui bahwa perilakunya tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Pertamanya tidak mengakui dulu. Enggak Bu, saya ini itu teman-teman bohong itu Bu. Tapi Bu Mami punya bukti, aku gitu. Tidak tak tunjukkan tidak, tapi sudah punya bukti. Terus kayak gini, Naura, boleh Bu Mami menunjukkan bukti ke kamu? Dari kata-kata itu tak dia sudah maaf Bu. Berarti kan benar, gitu loh. Bu guru memang sengaja mau memancing dia biar piye pendapatnya dia. Ternyata seperti itu. Kemudian validasi tindakan. Alasan Naura melakukan tindakan tersebut adalah kebutuhan kebebasan dirinya. Ternyata setelah saya korek, dia itu cemburu dengan adiknya. Adiknya itu kan non-sewu, agak berkebutuhan khusus, sehingga orang tuanya lebih condong perhatiannya semuanya ke adiknya. Sedangkan Naura itu karena dianggap anak sempurna, anak yang tidak membutuhkan perhatian penuh, dia dibebaskan. Nah ini ternyata Naura itu curhatnya ke Bu Mami itu, saya itu jengkel loh, mama itu semua adik aku tanya aja dibentak-bentak. Nah ini kan berarti kita tidak hanya melihat kenapa Naura melakukan itu, gitu ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Naura bersedia melakukan restitusi. Maksudnya begini, ini kalimat kami ya, kalimat guru ya.
Maksudnya begini, Naura mau memperbaiki dirinya, menanyakan keyakinan itu seperti itu. Dan yang utama itu saya bilang begini, Naura, kamu melakukan itu boleh kok. Saya bilang gitu. Saya hitung dulu. Karena saya mengembalikan lagi ke 5 kebutuhan manusia. Iya betul. 5 kebutuhan manusia tadi, dia membutuhkan kebebasan. Maka saya bilang gitu. Naura, kamu melakukan itu nggak apa-apa kalau nggak apa-apa. Tapi apakah itu nantinya akan menguntungkan kamu dan lain-lain panjang lebar. Dan saya panggil sendiri, disyuting di video, kirim ke kementerian, sama Bapak Ibu. Nah, untuk menanyakan keyakinan ini akhirnya Naura mengatakan, oh iya Bu, maaf, saya tidak saya melanggar keyakinan kelas kami atau kita, yaitu kata-kata atau keyakinan ketidaksopanan tadi yang sudah kita buat di kelas 6B itu. Memang ngepak sih tok gitu nih, posisi antara memberikan materi restitusi itu dengan kasusnya Naura itu. Kemudian dia sendiri, terus apa yang kamu lakukan, Dok? Dia jawab, begini Bu, kalau Bu Mami yang kamu sekarang minta maaf kepada seluruh teman kamu yang di WA, itu Bu Mami, keinginannya Bu Mami. Maka Bu Guru pancing, mulai pancing, dia menjawab, ya Bu, nanti saya nggak akan melakukan itu lagi. Oke, tapi dengan catatan gini, kamu akan memberikan agunan apa ke Bu Mami, aku gitu, atau janjimu apa ke Bu Mami, supaya yang kamu lakukan itu tidak kamu ulangi lagi. Dia menjawab, gini aja Bu, nanti Bu Mami nggak tak privasi wes, kemudian tanya teman-temanku wes, tanya mama wes, tanya teman, katanya yang orang tuanya teman-temanku itu boleh ditanya lah, apakah WA aku masih kayak gitu, statusku masih kayak gitu. Nah, itu ide anak itu sendiri gitu. Jadi inilah yang dimau oleh kementerian atau pendidikan kita. Kita tidak bisa hanya sampai kamu minta maaf Naura, enggak. Maafnya Naura kalau kita paksa, dia hanya akan minta maaf secara lisan di mulut, tapi sesuk dibaleni neh. Gitu. Kalau kita dengan cara 3 seperti ini, 3 langkah seperti ini, insya Allah. Dan nyatanya, alhamdulillah, saya minta bukti kepada orang tuanya, kepada anak-anak yang lain, terutama ketua kelas yang saya menanam mata-mata untuk anak-anak di situ, terutama yang dekat dengan Naura, dengan kata-kata saya, apakah Naura masih ini itu? Alhamdulillah Bu, enggak sekarang Bu, dia santai-santai aja sekarang ya, alhamdulillah. Jadi tindakan kami berhasil sampai saat ini. Oke? Jadi kesimpulannya, semua masalah di kelas harus direstitusi, harus direstitusi. Tidak boleh berhenti sampai minta maaf selesai kita pulang. Betul. Kewajiban kita adalah mendidik anak ya. Gitu. Pengalaman saya dalam menggunakan konsep-konsep inti dalam budaya positif di sekolah ini, di Seronditan 2 ini, saya ingin ini Bapak Ibu 5S. Apa Bapak? Ini apa ya? Senyum ya, salam, ya sopan santun, gitu ya. Gitu ya. Jadi 5S itu harus kita tanamkan kepada anak-anak. Kalau perlu menjadi jargon kita di Seronditan 2, sehingga karakter yang kita inginkan itu akan terwakili di sini lewat kata-kata dulu. Prakteknya kepada anak-anak. Itu saja dari saya. Banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika nanti ada pertanyaan setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.